Pembersihan gedung merupakan bidang yang termasuk baru di Jepang. Kamu sebagai orang asing pun bisa bekerja di bidang ini dengan minimal tamatan SMA atau SMK. Gajinya berapa sih? Kerjanya ngapain aja? Bahaya nggak kerjanya? Semuanya akan aku bahas di video kali ini, simak sampai akhir ya. Pembersihan gedung sendiri baru mulai ada ujiannya di Indonesia 2 tahun yang lalu. Dan bidang ini sangat diminati, sampai-sampai tiap kali dibuka pendaftaran ujian selalu penuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Pembersihan gedung bisa dibagi menjadi 2 jenis pekerjaan. Yang pertama yaitu pembersihan gedung itu sendiri atau disebut juga build cleaning. Kerjanya membersihkan area umum ya di gedung, baik gedung hotel, gedung resort ya, perkantoran, gedung sekolahan, rumah sakit, supermarket dan lain-lain. Kerja build cleaning ini sistemnya shift. Ada yang shift malam setelah tokonya tutup, ada juga yang shift siang. Nah, kerjanya bukan pekerjaan yang berbahaya seperti menggunakan gondola ya, kamu membersihkan jendela luar gedung, lantai tinggi gitu ya, bukan seperti itu. Karena kerjaan berbahaya seperti itu membutuhkan sertifikasi yang cukup ketat di Jepang, sehingga nggak mungkin diserahkan ke kamu ya, apalagi yang baru kerja di Jepang. Jadi membersihkan gedung umum menggunakan peralatan ya yang sudah disediakan gitu ya, mengepel, nyapu, lap jendela gitu ya dan sebagainya. Nah yang kedua, di bidang pembersihan gedung juga ada kerja housekeeping di hotel, yang dimana kerjanya di dalam hotel, membersihkan kamar tamu. Untuk hotel sendiri dibagi menjadi business hotel dan luxury hotel. Business hotel adalah hotel yang harganya tergolong cukup standar ya. Di Jepang itu sekitar 1 jutaan rupiah per malam. Dan cenderung kamarnya tidak sebesar luxury hotel. Oleh karena itu biasanya satu kamar di business hotel dikerjakan 2 orang staff. Sedangkan luxury hotel seperti J Marriott, Hilton, Intercontinental, Park Hyatt dan sebagainya harganya cukup mahal. Ya per malamnya bisa start dari sekitar 4 juta rupiah. Kamarnya pun cukup luas sehingga biasanya luxury hotel menggunakan 3-4 orang staff untuk membersihkan satu kamar. Setiap hotel itu beda-beda sistemnya. Namun dari pengalaman saya biasanya satu kamar dikerjakan maksimal 15-20 menit ya, dengan target sekitar 20 kamar per harinya. Pekerjaan housekeeping ini meliputi membersihkan toilet, bed making ya, membersihkan jendela kamar, menyapu lantai kamar hotel ya, serta laundry ya, spray kasur itu di laundry. Untuk housekeeping itu sendiri sibuk-sibuknya biasanya sampai dengan jam 2 atau sampai jam 3 sore, karena itu jam orang check-in, sehingga kita sebelum jam itu harus kejar target. Dan untuk housekeeping ini ada jenjang karirnya ya, mulai dari housekeeper, naik jabatan ke checker tugasnya ngecek anak buahnya ngapain gitu ya. Di atas checker ada group leader, bertanggung jawab untuk sebuah grup housekeeper, termasuk di dalamnya ada checker gitu ya. Dan paling atas ada floor manager, yaitu yang bertanggung jawab atas pembersihan seluruh lantai. Dan untuk gaji pokok build cleaning maupun housekeeping itu sebenarnya kurang lebih sama, yaitu di angka 18 jutaan rupiah per bulan, itu tanpa lembur. Untuk lembur sendiri, menurut pengalamanku menerima loker, jauh lebih banyak lembur di build cleaning. Sehingga jika lembur 40 jam per bulan, gajinya bisa sampai 25 juta rupiah lebih. Dan untuk beberapa daerah, bisa lembur sampai lebih dari 60 jam. Sedangkan untuk housekeeping, jarang ada lembur. Meskipun ada pun biasanya ya mentok di 20 jam per bulan. Sehingga gajinya sekitar 20 jutaan rupiah jika termasuk lembur. Karena ya itu tadi, biasanya mengejar ke target itu sampai jam 2 atau jam 3 sore saja. Jujur menurutku ini pekerjaan tidak terlalu berat sebenarnya teman-teman. Tidak terlalu menggunakan fisik yang berlebihan, tapi dibilang santai juga ya nggak juga sih sebenarnya. Apa aja syarat untuk bisa kerja di bidang pembersihan gedung ini? Syaratnya kalau di aku maksimal usia 45 tahun untuk saat ini. Minimal lulusan SMA atau SMK. Tidak ada buta warna, tidak ada penyakit menular, penyakit kritis, penyakit turunan. Untuk tato dan tindik tidak ada masalah selama tidak di daerah yang kelihatan mata. Terutama tato ya. Jangan di leher atau di wajah gitu ya, sangat kelihatan itu nantinya. Lalu untuk tindikan, harus tunggu lubangnya nutup ya, atau setidaknya kamu belajar untuk tutupin pakai make up. Karena serem ya, kalau tamu hotel ketemu staff yang berpenampilannya tato gitu ya, atau bertindik itu banyak banget, itu serem. Lalu untuk tinggi dan berat badan, yang penting ideal, tidak obesitas. Untuk tinggi biasanya laki-laki minimal 155 cm, wanita 150 cm ya. Tapi jika lebih pendek 5 cm gitu ya, itu masih nggak apa-apa. Bisa pakai sepatu yang agak tinggi waktu kerja. Untuk level bahasa, karena pekerjaan tidak butuh banyak bicara, level N4 cukup. Sedangkan SSW-nya bisa ambil ujian SSW di bidang pembersihan gedung yang diselenggarakan JBMA atau Japan Building Maintenance Association. Area kerja di bidang ini macam-macam sih teman-teman. Cuma tidak sampai yang benar-benar desa, karena ya tidak mungkin perkantoran, hotel, supermarket dan sebagainya ada di daerah yang sangat terpencil. Biasanya ada di kota atau di pulau wisata lah ya. Ya, jadi itu adalah penjelasan seputar kerja di bidang pembersihan gedung. Jika kamu serius ya mau kerja di Jepang, kamu bisa DM Instagram aku di Instagram William Desuyo untuk kita konsultasi lebih lanjut. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng untuk video berikutnya. Sampai jumpa.